Our Dear Leader. Dan kemudian pada tahun 2011, tepatnya Desember lalu, Presiden Kim Jong-il meninggal dunia dan tampuk kepemimpinan digantikan oleh putranya Kim Jong-un. Hingga saat ini, Korea Utara masih menganut sistem sosialis. Bagi rakyat Korea Utara, sosok Kim Il-sung tak sekedar tokoh nasional. Semasa hidupnya, Kim Il-sung mengenalkan paham Juche kepada rakyatnya. Paham Juche beranggapan bahwa manusialah yang menguasai dan memutuskan segala sesuatu. 우리 마음이 저절로 4월 15일이게 되면 해마다 찾지만 올해는 더 가고 싶고 나도 저 가양집 가서 계속 울었다. 수령님께서 어릴 때부터 내 나이가 이제 수령님 있을 때 많이 살지 않았습니까? 수령님 어릴 때부터 학교에서 다 무료 공부를 시키고 무상 치료 시켜주고 이렇게 다 키워주셨기 때문에 우리 수령님 아버지를 생각하지 않습니까? 그래서 그리운 겁니다. 우리 수령님 같으신 분이 어디 있습니까? When he was 14 years old, he set out on the road of the revolution to liberate the country. Dan mereka juga berkali-kali menjelaskan kepada kami bahwa ini merupakan satelit yang bertujuan untuk riset. Di mana selama ini, dalam beberapa bulan terakhir, media-media asing dan juga sejumlah negara-negara di Barat menyebutkan bahwa ini merupakan uji coba misil jarak jauh. Satelit Kom Yong-sung 3 dilengkapi kamera dengan resolusi 100 meter. Artinya, satelit ini mampu menangkap gambar dari objek di bumi yang memiliki ukuran paling tidak 100 meter. Kemampuan roket ini dianggap sebagai terobosan oleh pemerintah Korea Utara. Namun, sejumlah pakar menyebutkan bahwa teknologi ini telah digunakan oleh negara-negara barat sekitar 20 tahun lalu. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan meyakini peluncuran roket ini merupakan momen uji coba rudal balistik jarak jauh. Sebelumnya, Washington juga memberikan peringatan kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, bahwa roket ini akan melintasi wilayahnya. Ketika itu pada April 2009, pemerintah Korea Utara juga meluncurkan roket, dan sejak saat itu UN menetapkan bahwa mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa Korea Utara tidak diperbolehkan untuk meluncurkan berbagai jenis roket. Namun bagi mereka bahwa ini merupakan kebijakan yang sangat tidak memihak kepada mereka dan dianggap memihak ke pihak lain oleh pemerintah Korea Utara. Namun Korea Utara tidak mengakui resolusi ini. 우리는 우리 자주권을 침범하는 그런 결의를 인정하지 않습니다. 우선 첫째로 우리는 이미 국제법인 우주조약의 요구대로 국제기구들의 관례대로 다 통보를 했습니다. 그리고 국제기구들에서는 우리나라에 이제 우주 자원을 이용하도록 정지성도 올리게 이렇게 자리를 다 배치해 줬습니다. 그러면 그 우주 공간에 우리 자원으로 우리 정지성을 가령 올린다 하면 뭘 올리겠습니까? 로켓으로 올리지 않고 올리는 수단이 있습니까? 우주 개발 권리는 아무 나라나 다 동등하게 차려진 그런 권리라고 생각합니다. Suasana begitu ramai di ruang conference hall di pusat kota Pyongyang ini, di mana sejak pagi tadi semenjak Amerika, Korea Selatan, dan Jepang menyatakan bahwa Korea Utara telah mengalami kegagalan dalam peluncuran roket yang mereka lakukan pagi tadi. Suasana sangat ramai di mana semua wartawan berkumpul di tempat ini dan berharap akan ada konferensi pers untuk mengkonfirmasi berita yang disebarkan oleh media-media barat ini. Namun hingga siang ini akhirnya kami bisa mendapatkan informasi dari kantor berita pemerintah Korea Utara yang menyatakan bahwa mereka mengakui bahwa terjadi kegagalan dalam proses peluncuran roket yang mereka lakukan hari ini. Hingga kini, tak ada satupun pernyataan resmi dari Pyongyang mengenai penyebab kegagalan Unha-3.
mengedukasi mereka bahwa ulun pikir It's intergenerational, so you work with the communities as well as schools. So is to then create a task force. Was it Mafian ka ano menyewa? menyewa juga. Bang itu bang kata-katanya Apa nih tulisannya? Gabian-gabian lah. Yang anu gabian-gabian itu mana? Semua lukisan diberi ya, kalau di digital watermark kan namanya. Bisa jadi mengambil akan bunga. Ya, beri nama Kewan Pian ya sedikit halo saja. Oke, tahun berapa Pian ulah? Tahun 2022, 22. Nggih, itu saja. Konsep untuk intuisi bisa jual yang tadi apa? Yang apa? Mojek, bulik anu, mojek kebanyakan. Kita gampang jadi ada pelanggan soal komik lah kita. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast bersama saya Budi Daya Kurniawan. Hari ini kita berada di Kota Banjarmasin, ibu kota, sudah tidak ibu kota dong sekarang ya. Ibu kotanya Banjarbaru, maaf kawan-kawan Banjarmasin. Dulu ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dulunya. Sekarang sudah berpindah ke Banjarbaru. Kita sekarang berada di Jalan Simpang Gusti di Kota Banjarmasin, arah ke Kayu Tangi orang Banjar sering menyebutnya. Hari ini kita bertamu di rumah Ibu Desi Ayu Firmasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, biasanya aku memanggil Bu Desi ini Ayu saja karena masih Muhammad Ayu malahan karena di waktu kecil tomboy sekali. Kenapa kita ngobrol dengan Ayu atau Desi? Karena kita ingin berbincang banyak tentang banyak hal sebenarnya. Karena Ayu ini sebenarnya datang dari sebuah desa yang kecil sekali di Kabupaten Katingan, Kecamatan Katingan Tengah, Tumbang Samba namanya. Tapi sekarang mengajar di meneliti di Banjarmasin dan jadi dosen, lecturer di peneliti di Universitas Leeds di Inggris. Sesuatu yang mudah-mudahan menginspirasi kawan-kawan bahwa tidak selalu orang datang dari kota besar bisa menjadi PhD, bisa jadi master dan lain-lain, tapi Ayu sudah membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat dan lain-lain, saya kira semua orang bisa mencapai mimpinya. Ya, pertama mungkin Ayu bisa cerita awalnya bisa sampai ke Inggris. Dulu SMP di Banjar, SMA di Banjar, SD di Samba dulu. SD di Tumbang Samba. Ya. SD di Tumbang Samba, Ya. SMP 24 Banjarmasin. Ya. SMA-nya SMA 7 Ya. Banjarmasin. Ya. Kuliahnya satunya di Malang. Universitas Muhammadiyah Malang. Okay. Ya. Dan terus sempat bekerja di Jakarta. Ya. Sempat lama di TV One. Okay. Ya. TV nasional berapa? 4 tahunan. Habis itu dapat beasiswa ke Inggris. S2 Chevening. Terus pulang dari Chevening sempat balik ke Indonesia 2 tahun sebelum kemudian lanjut S3 lagi sampai sekarang. Bidangnya apa waktu S2-nya? Sebenarnya menarik S1-nya. S1-nya apa? S1-nya apa? Karena nyambung. Karena nyambung. S1-nya apa waktu S1 itu? ulun tuh akuntansi. Fakultas Ekonomi? Wow. Alasannya sebenarnya waktu itu karena ulun nggak tahu banyak jurusan. Tadi kan orang kampung tadi. Terjadi pada semua orang sebenarnya. Yang penting kuliah lah. Betul. Jurusan apa urusan nanti. Jadi kan taunya apa namanya pas SMA taunya ada mata kuliah akuntansi, ulun ngerasa bagus, ya udah lanjut aja gitu. Akuntansi pertama. Terus pas kerja tuh kemudian jadi wartawan. Oh ya. Kan? Ya.
Nah kemudian tidak nyambung lagi itu? Nggak nyambung juga. Okay. Tapi kan apa namanya selama pas kuliah itu baru tahu, oh ternyata banyak ya jurusan gitu. Jadi awal gitu, terus ya udah. Tapi karena waktu itu pas kerja di TV One itu sering ditugaskan ke luar negeri untuk meliput konflik. Ya. Kemudian pas S2 untuk master, ulun ambil Master in Conflict Resolution and Peace Studies, resolusi konflik dan ilmu perdamaian gitu. Apa namanya, habis itu kembali ke TV One atau? Bukan, tidak? Waktu itu ke Bloomberg TV Indonesia. Oh, ke Bloomberg TV. Iya. Habis itu nyambung akuntansinya Bloomberg. Masih ada kepakai lah itu dikit-dikit. Media yang lebih banyak berita tentang ekonomi bisnis ya, kan. Ya. Nah, habis itu punya kesempatan sekolah lagi, ya udah lu lanjut ke ngambil spesifiknya ilmu politik kan. Oh, di S3-nya. S3-nya gitu. Waktu bikin apa namanya? Di sana disertasi juga namanya. Tesis kalau S3. Tesis. Tentang apa tesisnya? Tesisnya itu sebenarnya tentang konstruksi gender pada syariat Islam di Aceh, penerapan syariat Islam di Aceh juga. Oh. Jadi waktu itu meneliti di Aceh juga, etnografi selama 6 bulan lah. Etnografi di Aceh 6 bulan? Di Aceh. Kawan-kawan yang belum paham etnografi biasanya kalau mau jadi etnograf itu pikir-pikir sekian kali karena harus hidup dan seterusnya dan lain-lain di ruang penelitian. Kalau di lapangan. Kalau mau meneliti tentang sampah harus belajar jadi tukang sampah dan lain-lain. Jadi etnografi itu menarik sebenarnya. Oke. Mungkin bisa cerita pengalaman beberapa tahun di TV One, karena dulu aku masih sering nonton Ayu liputan ke daerah-daerah konflik ya, Libya dan lain-lain. Mungkin dari sepanjang, kenapa disuruh ke daerah konflik terus? Enggak, awalnya itu kan ulun masuk lewat jalur Kampus One namanya. Itu jadi mereka nge-training kita jurnalisme televisi. Oke. Jadi sebenarnya kalau ulun sendiri tidak jauh dari dunia jurnalisme, karena pas kuliah itu sama kayak Bang Budi juga lah ibaratnya. Karena pas kuliah itu ulun ikut Korean Kampus. Oke, pers mahasiswa. Ya. Jadi mungkin itu yang kemudian bisa nge-guide ulun untuk bisa pas masuk TV One itu. Tapi di situ pun di training selama 6 bulan. Kamera dan lain sebagainya gitu kan. Nah, terus waktu itu aku ditanya mau kemana ibaratnya di bidang-bidang TV itu. Jawaban tuh waktu itu investigasi. Jadi memang sempat di investigasinya berapa ya, tahunan apa kalau nggak salah, sebelum kemudian dirotasi. Telisik gitu. Atau apa? Telusur. Telusur. Sempat cukup lama di situ sampai kemudian sebenarnya konflik itu yang terakhir, karena sebelum itu tuh ulun disuruh bikin pilot project program namanya Bukan Jalan-Jalan Biasa. Jadi sebenarnya itu program keluar negeri untuk ketemu pemimpin negara atau tokoh-tokoh gitu. Jadi kayak waktu itu ke ke Malaysia ketemu dengan Anwar Ibrahim, ke Filipina sempat ketemu Imelda Marcos gitu kan, dan beberapa tokoh lainnya gitu. Jadi itu awalnya. Kemudian pas dari situ pecah konflik Libya. Sebenarnya lu ditantang waktu itu, bisa masuk Libya nggak? Ya, daerah konflik luar biasa itu. Waktu awal-awal Arab Spring kan. Waktu itu Gaddafi masih berkuasa kan. Ya, betul. Jadi sebenarnya akses ke Tripoli itu sangat susah. Kalau choice-nya kan, kalau sebenarnya jalan masuk paling enak itu ke Tripoli adalah lewat Tunisia. Tapi kan jalur itu masih dikuasai Gaddafi. Oh. Jadi waktu itu kita memutuskan masuk lewat Mesir. Oke. Tapi kalau lewat Mesir itu berarti kita masuknya ke daerah pemberontak yang anti Gaddafi. Jadi dan itu jalurnya lumayan panjang, karena Mesir ke perbatasan itu 8 jam ya, seingat pun 8 jaman ada. Waduh. Perbatasan itu ke ke Benghazi yang merupakan basisnya pemberontak saat itu tuh sekitar 6 jaman juga. Tambahannya totalnya berjam-jam lah ya. Jadi waktu itu kita berangkatnya tengah malam, saya ingat Lun. Terus sampainya itu sore besoknya sampai Benghazi. Dan itu ulun sebenarnya nggak ngerti bahasa Arab kan? Ya. Modal ulun dan tim itu ya bahasa Inggris saja gitu. Tapi ya tahu dikit-dikit kata-kata doang.
Jadi waktu di sana itu sebenarnya awal-awal sempat bingung gimana ini nego atau apa semua orang. Cuman ketika kalau ditanya orang dari mana gitu kan, saya jawabnya I'm from Indonesia, the biggest Muslim country in the world. Oh, itu modalnya itu ya? Iya, saudara. Jadi itu sih pelajaran penting buat Ulun ketika kemana-mana, kita harus mencari kedekatan antara kita dengan daerah. Jadi itu yang menurut Ulun bisa menjadi penyelamat juga gitu. Orang tidak melihat kita sebagai orang lain, tapi bisa menjadi bagian gitu, atau minimal ada kesamaan gitu. Sepanjang perjalanan konflik kan di mana-mana. Yang pas Libya. Ya. Yang Libya itu sebenarnya menarik karena ada satu ketika itu katanya bahwa NATO itu kan salah tembak, karena kan udara dikuasai NATO kan, NATO salah tembak ke kelompok pemberontak. Pemberontak marah. Sebenarnya pemberontak waktu itu tuh sporadik, dalam artian gini. Tidak satu komando. Karena gini, itu orang sipil dapat senjata. Milisi lah ya. Gimana nyebutnya? Kok nggak berani. Gerombolan aja berarti. Intinya ya bersenjata. Dan itu nggak cuma senjata ibaratnya pistol, tapi udah kelas-kelasnya bazooka. Dan M45 kayak gitu-gitu. Jadi agak ngeri sebenarnya. Ibaratnya kalau kita di tengah perang yang itu militer, sebenarnya kan mereka tahu gimana menggunakan senjata. Jadi ada beberapa kasus tuh waktu itu, misalnya mereka itu pakai yang anti aircraft tapi yang kecil. Nggak ngerti, saya nggak ngerti bahasa Arab sih sebenarnya. Cuman kelihatan waktu itu dia tuh nanya temennya, ini gimana semakainya. Terus temannya tuh ngasih tahu injak ini gitu. Pokoknya pegangnya gini gitu. Jadi kita tuh cuma ngeliatin, itu dia beneran banget belajar gitu kan. Ya akhirnya diikutin lah apa kata temannya kan, diinjak dan lain sebagainya. Akhirnya bisa nembak. Ya udah jalan nih. Nah udah. Wow. Jalan gitu. Crowded banget berarti situasi di lapangan. Jadi pas yang mereka yang NATO salah tembak itu, mereka marah. Itu yang ditembakkan ya anti aircraft yang gede gitu, yang truk gitu. Dan itu di depan kita gitu kan. Tapi kan sebagai wartawan Bang Budi juga pasti punya pengalaman ini. Kita itu antara pengen menyelamatkan diri atau dapat gambar. Antara dua itu lah ya. Dilema kan. Betul. Tapi mungkin jiwa masih muda, masih penasaran dan lain sebagainya. Rasa ingin tahu dan prestasi juga. Iya betul, karena kita pengen men-capture momen penting. Kita milih stay untuk ngambil itu. Makanya mama kalau nonton dulu itu, kenapa nggak kabur maksudnya. Jadi jawaban Ulun tuh ya kenapa kabur, karena Ulun pengen dapat itu gambarnya gitu, justru pengen men-capture itu gitu. Jadi itu pengalaman ini sih. Kalau yang di Mindanao juga menarik sebenarnya, karena Mindanao waktu itu ketemu si Nur Miswari kalau nggak salah. Nur Miswari Ulun ketemu waktu itu. Nur Miswari itu ketemuan juga sama Amril Umbrakato. Yang waktu itu udah almarhum beliau. Waktu itu sebenarnya buronan pemerintah Filipina. Jadi Ulun waktu itu coba nyari jalur untuk bisa ketemu. Akhirnya bisa ketemu orang yang bisa mempertemukan dengan beliau gitu. Dan alhamdulillah dianya sangat welcome gitu. Cuman ya memang berisiko ya, dalam artian gini, kita nggak pernah tahu siapa di lapangan. Kondisi sangat fluid gitu kan, cair ibaratnya gitu. Jadi ibaratnya ya bisa-bisa membawa diri, karena ya ibaratnya jangan melakukan hal bodoh kalau udah kayak gitu, dalam artian demi gambar kemudian kita bisa mati sebenarnya kan demi gambar. Makanya kan kalau dulu orang bilang cuman ada dua kategori wartawan yang mati di medan perang gitu, yang muda, yang awal-awal karena masih nggak tahu apa-apa jadi kepo kemana-mana, pergi aja dihajar semua gitu, atau yang udah terlalu senior karena ngerasa nyawanya banyak, sudah aman. Sudah bertahun-tahun, selama ini selamat. Gitu. Atau yang ketiga wartawan yang konyol. Iya, dihajar juga tadi semua. Ya setelah dari TV One, bisa cerita bagaimana kemudian Ayub menyesuaikan diri ya di Inggris ketika kan beda sekali, sistem pendidikan berbeda dan lain-lain berbeda. Itu menarik Bang, karena tadi kan S1 lu akuntansi, kerjaan lu ngitung. Ngitung itu kan kita nyari logika hitungan ya gitu. Nah waktu itu ngambil masternya kan konflik resolusi. Jauh sekali.
Jadi waktu masuk kelas itu sebenarnya udah bahasa Inggris, baca bukunya nggak ngerti. Jadi orang bilang kan bahasa Inggris kamu udah bisa, ya beda juga kalau udah baca teks kan. Dan cara belajarnya kan di sana kan critical thinking, cara berpikirnya kritis. Jadi kita itu harus bisa mengkritisi pakar gitu. Sementara, berbeda dengan di Indonesia ya. Betul. Sementara dosen adalah kan, sumber kebenaran. Atau buku ada sumber kebenaran. Buku Jadi kita tuh kan di sini ibaratnya kalau mengkritisi buku tertentu, misalnya ditakun emang kamu siapa? Gitu. Sementara kalau di sana itu kita dituntut untuk bisa melakukan itu. Ya itu kan proses berpikir ya. Ulun merasa itu perjuangan berat. Di awal-awal tuh ya? Di awal-awal, sepanjang S1 lah. S1 di Inggris kan cuma setahun gitu. Ibaratnya orang-orang sudah punya basic paling nggak kan jurusan, secara jurusan, ulun nggak punya. Yang kedua beda bahasa. Wong ulun pertama datang ke Inggris itu, landing, ada bapak-bapak ngajak bercanda sebenarnya. Cuma ulun nggak ngerti logat Inggris. Kita ini kan terekspos sama logat Amerika ya, nonton film. Hollywood banget lah. Tinggi. Jadi waktu itu bapak-bapak nih bercanda gitu. Ulun cuma bisa ngomong apa ya? Karena ngerti apa ya? Karena ngerti. Sampai ulun naik kereta harus, ulun kan ke Lancaster naik gitu. Itu harus naik kereta ulun. Dengar pengumuman pun ulun kadang ngerti. Ulun, aduh apa ini? Jadi ada orang ulun takuni. Jadi beberapa orang tuh ulun tes untuk takun. Ngerti kada ulun sebenarnya? Iya. Ada yang takuni tetap kadang ngerti. Aduh ulun senyum-senyum main ulun lanjut gitu kan. Takun orang. Nah ada satu yang ngerti ulun nih. Terus takun-takun kan dari mana jalan gitu? Dari Australia. Oh pantas. Sudah biasa telinga. Biasa dengar arah Indonesia banget. Jadi itu penyelamat sebenarnya waktu itu. Lawas-kelawasan ya mulai terbiasa. Tapi ya itu tadi perjuangannya ya kadang mudah. Pertama bahasa. Yang kedua ilmu S1 lebih beda sama S2. Yang ketiga belajar untuk mengkritisi. Itu yang kali. Sulit ya, karena basic di Indonesia berbeda sekali. Betul. Basicnya yang berbeda tadi dan ulun merasa kada tahu apa-apa gitu. Karena bukan bidang ulun dari awal. Sehingga merasa nggak pantas ngasih kritik. Betul. Sementara dituntut harus bisa. Jadi kalau kita di Indonesia itu kan biasa kalau baca buku mungkin disuruhnya cuma oh iya, enggak sepakat. Tapi kalau di sana itu kan dituntut untuk bisa ngasih si A ini ngomongnya A, bagus ini. Tapi kekurangannya itu ini. Polanya beda. Terus apa yang motivasi apa yang membuat lebih kan kesulitan sekali pastilah. Apa motivasi yang paling kuat sehingga tidak menyerah lah? Yang pertama sih ngebahagiain orang tua pasti. Iya. Yang kedua ya memang ulun pengen berprestasi dalam artian gini, yang ngebahagiain orang tua tuh kalau nggak punya duit paling nggak berprestasi kalau ulun. Gitu jadi ya itu sih yang utama mungkin. Kalau mama tuh dulu pernah ingat kalau pas lagi halus kita nonton upacara 17 Agustus TV. Ulun pernah ngomong ke mama dulu. Suatu saat ulun pengen ada di istana pas upacara 17 Agustus. Itu pas lagi halus pas SD itu di pedalaman sana masih TV masih hitam putih. Dan itu pun listriknya cuman sampai jam berapa gitu lah ya. Kampung kita di Tumbang Sapa seperti itu. Jadi waktu itu ulun sambat gitu kan. Dan alhamdulillah memang pas 2007 ulun terpilih finalis mahasiswa berprestasi nasional diundang ke Jakarta dan itu kita diundang di Istana Negara. Yang dari Muhammadiyah Malang ya? Iya. Nah itu jadi menurut ulun sebenarnya kalau orang dulu pada ajar kalau ada mimpi itu kalau bisa diucapkan, dituliskan kemudian diucapkan ya. Jadi itu jadi kayak mendarah daging di kita gitu. Ya jangan kayak itu aja tapi tetap usaha ya. Nah itu awalnya gitu. Kemudian pas sekolah sama niat ulun memang ulun harus sekolah tinggi gitu karena ulun harus sekolah tinggi ya kayak siapa lagi ibaratnya di kampung kita pian mungkin bisa menghitung apalagi binian. Iya sebenarnya kawan-kawan ini di podcast di luar ya di kampung kami di Tumbang Samba Katingan itu kampung kecil sekali dan mungkin sampai tahun 2000-an tidak ada dalam peta. Jadi kalau kita menjelaskan kampung kita di mana itu sulit sekali. Kalau ketemu kita merantau ke Jakarta kita bingung. Mas Bud dari mana? Cerita, nama desanya ini. Bicara di peta, waktu itu belum ada Google Map ya. Tidak ada. Dan itu tadi Ayu cerita, memang hampir tidak banyak kira perempuan yang sampai sekolah ke Eropa dan lain-lain dari kampung kami ini kawan-kawan pemirsa unik juga. Jadi dia kampung kecil tapi manusianya entah kemana-mana dan ya alhamdulillah berprestasi di mana-mana.
Oke. Nah sekarang Ayu dan kawan-kawan ada di Kota Banjarmasin, ada sekitar 3 bulan di Banjarmasin. Dalam rangka apa sekarang? Mungkin kawan-kawan ini di podcast ingin tahu. Jadi gini, ulun itu kan penelitian. Jadi setelah lulus S3 tadi bekerja di Universitas Leeds di Inggris juga. Kemudian itu penelitian tentang perubahan iklim, dampak perubahan iklim di 2 negara, yaitu Uganda dan Indonesia. Nah kebetulan ulun koordinator di Indonesia gitu. Jadi kalau di Indonesia kita tuh 3 kota, yaitu Banjarmasin, Jogja, dan Mataram gitu. Kenapa? Apa sih yang diteliti? Ya kami tuh percaya bahwa perubahan iklim itu berdampak ke semua orang, tapi dampaknya nggak merata. Yang sugih lawan yang miskin beda. Yang berdasarkan pekerjaan juga, yang kerja kantoran lawan yang di lapangan ibaratnya beda. Ibaratnya kalau yang di lapangan nih, kalau kepanasannya pada kau buka, tetap harus saya panas. Tetap terus panas. Kalau di ruangan bisa ada AC. Ada AC dan lain sebagainya gitu. Jadi kami pengen melihat bagaimana masyarakat ini menghadapi perubahan iklim ini gitu. Kalau Banjarmasin mungkin yang paling kentara itu banjir. Nah, jadi itu yang cukup banyak menjadi concern kami ketika di sini, yang kami teliti lebih ke pengalaman masyarakat itu. Nah makanya kami pengen kerjaan kami itu adalah merangkum kisah-kisah ini, mengoleksi kisah-kisah ini, kemudian bisa kami sampaikan ke pengambil kebijakan. Gak cuma di Banjarmasin, tapi juga di tingkat nasional, dan mungkin bahkan di level internasional kami berharap bisa mempengaruhi kebijakan di level internasional juga. Karena kalau pian bicara di internasional Bang, kan itu kesedihan kita itu adalah banyak laporan-laporan tentang perubahan iklim itu dibuatnya oleh negara-negara Eropa, negara Barat, negara Global North kalau bahasa kami. Sementara kan dampak paling parah itu dialami negara-negara Global South kayak kita ini gitu. Jadi kita pengen narasinya Barat banget itu, padahal yang menderita yang di Global South ya. Nah itu yang pengen kita angkat utama. Hasilnya nanti disampaikan ke pemerintah kota. Pasti. Yang pertama ke pemerintah kota. Makanya kami sendiri tuh berterima kasih ya, khususnya di Banjarmasin tuh Pemkotnya sangat sportif kalau menurut kami gitu. Pak Wali Kota, Pak Ibnu Sina tuh sangat kooperatif gitu, termasuk jajarannya. Jadi kami sangat bahagia dan sangat berterima kasih dengan hal itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kami sampaikan ke nasional, kebetulan ada representasi dari beberapa kementerian juga di level nasional di Komite Pengawas Nasional kami gitu, yang nanti kami sampaikan rekomendasi dari kami dan temuan kami ibaratnya. Dan di sisi lain, output lain tentu kami akademisi ya, jurnal dan lain sebagainya gitu, termasuk juga berkomunikasi dengan orang-orang di level internasional. Ya, kawan-kawan ini beri podcast, kira ini yakin lah ini pasti menginspirasi ya, banyak hal bagi kita yang tinggal di pedalaman apalagi. Jangan takut untuk bercita-cita. Ya, terakhir Ayu, mungkin Ayu bisa cerita atau kasih motivasi lah untuk kawan-kawan orang-orang Dayak di pedalaman yang sampai hari ini masih berjuang untuk memperbaiki kehidupan dengan berdasarkan pengalaman yang Ayu rasakan. Kalau buat ulun yang utama belajar keras ya. Belajar keras maksudnya ulun sendiri menyadari bahwa kita ini lain orang sugih, lain orang berada, ibaratnya yang punya jabatan dan lain sebagainya gitu. Jadi paling tidak yang bisa kita lakukan utamanya adalah ya belajar giat, punya keahlian, harus bisa beda gitu. Karena kalau kata itu ya mau gimana lagi gitu. Kita tuh satu-satunya cara kalau menurut ulun ya kita berusaha mengupgrade diri kita sendiri gitu. Insya Allah semua kerja keras tuh kalau ulun sih yakini pasti ada aja jalannya kena. Kayak beasiswa, apalagi sekarang beasiswa banyak Bang. Dan Ayu sudah membuktikan, kira. Gitu, dari pedalaman dari yang nggak ada di peta tadi kan kita dulu begetek kemana-mana kan. Kebanjiran. Kebanjiran. Kayu gelondongan lewat di Sungai Katingan. Berkunjungnya masih di sungai yang tiganya Jambang. Iya. Gitu. Terima kasih banyak. Ngobrolnya harusnya panjang ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini beberapa waktu lagi Ayu akan ke Lombok dulu. Beberapa lama di sana, terus nanti akan balik ke Inggris lagi. Ya, terima kasih kawan-kawan ini di podcast di luar. Semoga ini menginspirasi dan jangan takut bercita-cita, kawan-kawan di pedalaman, orang Dayak atau bukan orang Dayak. Orang-orang Meratus juga saya kira harus sekolah yang tinggi ya. Karena ada contoh. Ini kalau aku bilang, ini perempuan Dayak dari Katingan yang berhasil menaklukkan Inggris.
Terima kasih, ini Budi Podcast akan kembali lagi di saya yang datang dan bicaraan yang lain. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.